Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas satu proyek super raksasa yang digadang-gadang bakal ngubah peta energi Indonesia. Ini bukan sekedar cerita biasa, tapi soal investasi gila-gilaan, teknologi super canggih, dan gimana Indonesia lagi ambil langkah gede banget buat mandiri soal energi. Langsung aja kita mulai dari angkanya ya. 126 triliun rupiah. Biar kebayang, ini bukan anggaran buat satu kementerian loh, tapi duit buat bangun satu proyek doang. Gede banget kan? Skalanya bener-bener luar biasa. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Duit segede itu dipakai buat bangun apa sih? Dan yang lebih penting, kenapa ini jadi krusial banget buat masa depan kita semua di Indonesia? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, sebelum kita ngomongin proyeknya, penting banget nih buat ngerti dulu situasinya. Kenapa sih proyek ini harus ada? Nah, ini semua berawal dari dilema energi yang udah lama banget kita hadapi. Lihat deh, ini ironis banget kan? Di satu sisi, kita ini negara penghasil minyak mentah. Tapi, anehnya, buat produk jadinya, kita malah impor. Solar buat truk di jalanan, aftur buat nerbangin pesawat, sampai bahan baku plastik, semuanya itu kita beli dari luar. Ini nih yang bikin ekonomi kita jadi rentan. Nah, disinilah proyek 126 triliun rupiah tadi masuk sebagai jawaban. Jadi, apa sih solusinya? Kenalan yuk sama proyek yang namanya Refinery Development Master Plan, atau kita sebut aja RDMP Balikpapan. Terus, siapa dong yang ngerjain proyek segede ini? Nah, yang megang proyek ini adalah PT Kilang Pertamina Internasional atau disingkat KPI. Ini anak usahanya Pertamina. Dan ini jadi salah satu investasi tunggal paling gede yang pernah dilakuin BUMN kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keren, teknologinya. Jantung dari kilang ini namanya Residual Fluid Catalytic Cracking atau RFCC. Duh, namanya ribet ya. Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak mesin sulap. Dia bisa ambil ampas minyak yang tadinya nggak berharga, terus diubah jadi bahan bakar super berkualitas standar Euro 5. Keren kan? Gimana cara kerjanya? Simpelnya, ada 3 tahap. 1. Ampas minyak tadi dimasukin ke mesinnya. 2. Di dalam mesin, molekul-molekul gedenya dipecah-pecah jadi kecil pakai proses canggih. Nah, tahap ketiga, hasilnya jadilah produk-produk mahal yang kita butuhin banget. Oke, kita udah ngerti proyeknya, teknologinya juga udah kebayang. Sekarang pertanyaan besarnya, terus apa untungnya buat Indonesia? Apa dampaknya buat kita semua? Ini dia angkanya, 360.000 barel per hari. Ini bukan sekedar nambah kapasitas biasa ya. Angka ini bakal bikin kilang Balikpapan jadi kilang paling besar dan paling modern se-Indonesia. Nah, biar lebih kebayang lagi, lihat deh. Kapasitas segitu tuh artinya apa? Artinya, satu kilang ini doang, si RDMP Balikpapan, bisa nyuplai 25%, atau 1/4 dari seluruh kebutuhan BBM di Indonesia. Coba bayangin, satu pabrik bisa ngurusin kebutuhan energi 1/4 negara. Wow! Intinya apa? Ya jelas, kalau produksi dalam negeri naik, impor kita bakal turun drastis. Perkiraannya nih, ketergantungan kita sama impor bisa kepangkas sampai 15%. Ini bukan cuma angka loh, ini artinya kita hemat banyak banget devisa negara. Rupiah juga jadi lebih kuat. Nah, ini yang namanya substitusi impor beneran. Jadi, apa aja sih yang tadinya impor sekarang bisa kita bikin sendiri? Macem-macem, mulai dari solar yang kualitasnya bagus, aftur buat pesawat, sampai bahan-bahan penting buat industri kayak propilena dan etilena. Ini semua bahan dasar buat banyak banget produk lain. Ada kutipan bagus nih dari Wakil Menteri SEDM, Pak Yulyo Tanjung. Beliau bilang, dan ini kena banget, seluruh kegiatan ekonomi tidak mungkin tanpa ketersediaan energi. Simple tapi dalam, artinya kalau energi kita aman, ekonomi kita bisa jalan. Ketahanan energi itu ya fondasi negara. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Proyek ini tuh bukan proyek yang berdiri sendiri. Ini adalah satu kepingan puzzle penting dari rencana besar Indonesia untuk benar-benar berdaulat di bidang energi. Dan ngomongin soal waktu, ini semua bakal kejadian cepet banget. Coba lihat lini masanya. November 2025, mesin utamanya nyala. Desember 2025, diresmiin. Dan target gedenya, di tahun 2026, kita bisa swasembada solar dan aftur. Ambisius banget? Jelas, tapi penting banget juga. Nah, tabel ini ngerangkum semua obrolan kita dengan pas banget.
Dulu tantangannya apa? Ketergantungan impor, energi kita nggak aman. Solusinya, kita produksi sendiri, bikin produk yang nilainya tinggi. Hasil akhirnya, jelas ketahanan nasional kita jadi jauh lebih kokoh. Jadi, jelas ya, kilang ini bukan sekedar proyek biasa, tapi sebuah lompatan raksasa buat Indonesia. Tapi, ini juga bikin kita mikir, oke, langkah ini sudah diambil. Terus, abis ini apa lagi? Apa tantangan berikutnya yang harus kita hadapi biar Indonesia bisa benar-benar mandiri total soal energi? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.